Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tungzi qailaha min jamil ahati wal uqubat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, sayyidus sadat wa afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala jalla jalalu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, hamba-hamba Allah yang mulia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita panjang umur, memberikan kita sehat wal afiat, memberikan kita kekuatan, kemampuan dan kesanggupan hadir dalam majelis Jumat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, sholat Jumat kita, zikir kita, infak sedekah amal jariah kita, silaturahmi di antara sesama kita, dan atau kebaikan apapun yang mengikuti pelaksanaan sholat Jumat ini, mudah-mudahan menambah deposit tabungan akhirat kita, memberatkan timbangan kita, memudahkan kita pada siratal mustaqim, menyampaikan kita di telaga Al-Kautsarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama beliau nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, panutan kita, uswah qudwah, contoh yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan hari-hari waktu yang kita lalui, kita selalu dan senantiasa memiliki komitmen keistiqomahan untuk selalu dan senantiasa mengikuti ajaran beliau secara kafah, berusaha maksimal untuk sekaligus melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga dengan itulah maka insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, menjadi mulia di hadapan Allah. Dengan itu pula maka kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita bisa dapat syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi bagian dari umatnya yang insya Allah diselamatkan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai khatib tentu tak bosan-bosan untuk mengingatkan pribadi dan tentu kepada kita semua untuk selalu berusaha untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan-larangan Allah sebagai bentuk komitmen kita menjadi hamba Allah yang takwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Belum termasuk kategori orang bertakwa adalah orang yang ibadahnya rajin tapi maksiatnya juga masih getol, masih sering. Atau tidak bisa juga termasuk orang mulia dan orang bertakwa adalah dia cuek saja. Dia menjadi orang cuek, ibadah tidak, maksiat juga tidak menzolimi orang. Tapi ibadah tidak, dia juga bukan orang bertakwa. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang menundukkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah, mengikuti keinginan Allah. Karena ketika kita mengikuti keinginan Allah, sesungguhnya bukan untuk memuliakan Allah,
Tapi sesungguhnya itu kita memuliakan diri kita sebagai makhluk Allah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mulia, golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada momentum ini khatib ingin menyampaikan tentang keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam perspektif, terkhusus pada kesederhanaan beliau. Al-Quran banyak memujinya dan para sahabat banyak menceritakan tentang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang familiar kita dengar pada akhir-akhir ini, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan. Suri teladan yang baik bagi kalian semuanya, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yaumil qiyamah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 orang tadi itu adalah orang-orang yang kalau ingin menjadikan Rasul sebagai teladan, itu orang-orang yang mengharapkan kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Kemudian orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak sulit nanti di yaumil qiyamah pada saat kita berada di padang mahsyar. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa mengingat Allah. Kedua, kemuliaan dan keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak atau perilaku atau keteladanan yang amat sangat agung. Kalau sudah al-azim itu berarti amat sangat tinggi keteladanannya. Oleh karenanya maka kemudian dalam banyak keterangan beliau sendiri mengatakan bahwa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang karakteristik beliau, akhlak beliau itu Quran. Itu menurut keterangan Aisyah. Bahkan dalam burdahnya Imam Busiri mengatakan Muhammadun basarun laisa kal basar bal huwa kal yakutu bainal hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau diibaratkan itu beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau itu kalau diibaratkan itu seperti batu atau di antara tumpukan-tumpukan batu, beliau itu intan dan berliannya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan contoh teladan yang amat sangat luar biasa baik bagi kita. Maka mari kita membaca, mempelajari, dan mengikuti apa yang telah baginda Rasulullah SAW ajarkan bagi kita, agar nanti di yaumil qiyamah Rasulullah bangga dengan kita sebagai umatnya. Salah satu hal yang berkaitan soal keteladanan dan kesederhanaan baginda Rasul yang penting pada momentum Jumat ini khatib ingin sampaikan, bahwa Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, salah satu hadis yang disampaikan oleh Urwah, Aisyah radhiyallahu an pernah menyampaikan atau menceritakan bahwa Aisyah ini pernah bercerita kepada Urwah, "Wahai kemenakanku, demi Allah kami pernah menjumpai bulan dan bahkan beberapa bulan. 3 kali dalam 2 bulan mereka itu di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada api yang menyala. Artinya mereka selama 2 bulan berturut-turut atau 3 bulan dalam 2 bulan berturut-turut itu mereka tidak ada api yang menyala dalam rumahnya. Artinya tidak ada mereka memasak. Kemudian Urwah berkata kepada Aisyah, "Lantas kemudian apa yang kalian makan?" Maka Aisyah menjawab,
kami memakan kurma dan meminum air. Dan sesekali ada sahabat Ansor yang kemudian dia itu tugasnya adalah memerah susu, kemudian menghantarkan susu itu ke rumah baginda Rasulullah SAW untuk kemudian mereka minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian pada satu hari, pada satu ketika juga, kita baca dalam satu hadis di mana Abu Hurairah pernah bercerita, datang seorang pemuda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni majhudun. Pemuda ini berkata kepada baginda Rasulullah, saya amat sangat lapar. Maka kemudian farsala ila ba'da nisaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak lelaki yang amat sangat lapar ini kepada salah satu istrinya. Maka kemudian apa kata istrinya? Faqalat ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh saya tidak memiliki apa-apa. Yang ada di rumah ini hanyalah air atau hanya adalah minum. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW bukan ingin jadi orang miskin, tapi baginda Rasulullah SAW ingin menunjukkan tentang kesederhanaan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang menjumpainya. Beliau kalau ingin kaya, mudah saja. Mau makan enak, gampang saja. Kenapa? Sahabatnya itu orang-orang kaya. Tapi Rasulullah SAW memang betul-betul pemimpin yang agung, manusia luar biasa. Yang tidak mau kemudian Rasulullah itu kenyang di atas penderitaan orang. Rasulullah tidak mau tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangganya, ada umatnya yaitu masih tidur dalam keadaan yang lapar. Karena Rasulullah SAW menyadari betul bahwa pada satu ketika kepemimpinannya itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Imam Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Amali menukil hadis yang disampaikan oleh Ibnu Syahr Al-Ayub dari Ar-Ridho bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah pada satu ketika ingin didatangi oleh dua sahabatnya yang bernama Ibnu Rafi dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Mereka ini sahabat dalam beberapa kesempatan, bahkan mereka berjuang bersama-sama. Pada saat Idul Fitri, dua sahabat ini mendatangi Sayyidina Ali. Ketika sampai di rumah Sayyidina Ali pada pagi hari setelah Idul Fitri itu, mereka menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah, anak baginda Rasulullah yang merupakan istrinya, dan dua cucu baginda Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Itu mereka sedang memakan roti yang kering, tapi roti itu sudah basi. Dua sahabat Ali ini kemudian mereka saling berpikir, kenapa sahabat Rasulullah, anak Rasulullah SAW, Fatimah dan cucunya Rasul, kok di hari Idul Fitri memakan gandum, memakan roti kering, tapi roti keringnya sudah basi. Mereka tidak risau kepada Ali, mereka tak risau kepada Fatimah, tapi mereka risau kepada dua cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka kemudian mereka tidak tega melihat keadaan itu. Mereka kemudian ingin melaporkan peristiwa iba ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka datangi baginda Rasul dan melaporkan kejadian iba tersebut. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengarkan informasi dari dua sahabat Ali ini, Rasul mendatangi rumah Sayyidina Ali dan Fatimah. Apa yang terjadi hadirin? Ketika beliau sampai di rumah Sayyidina Ali, beliau sedang menyaksikan Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah sedang mempersiapkan kurma-kurma yang sangat bagus, kurma-kurma yang sangat segar untuk persiapan menghadapi tamu-tamu yang datang ke rumah mereka.
Tapi pada saat yang bersamaan, Rasul juga mencium aroma bau roti kering yang sudah basi itu. Jadi kemudian Rasul di dalam hatinya berpikir, ternyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Rafi dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali ini adalah benar. Peristiwa terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Fatimah itu adalah satu kejadian yang benar. Tapi setelah ditelusuri, ternyata apa yang terjadi hadirin? Sayyidina Ali dan Siti Fatimah pada malam hari menjelang Idul Fitri itu, mereka menukarkan seluruh uang mereka. Emas dan perak serta dirham yang mereka miliki itu mereka tukarkan. Mereka beli gandum, mereka beli roti, mereka beli kurma. Untuk kemudian pada malam itu berkeliling, mencari orang-orang fakir, orang-orang miskin. Membagikan kepada mereka agar mereka pada malam Idul Fitri itu amat sangat bahagia. Walaupun mereka sendiri cuma menikmati roti kering. Bahkan roti keringnya sudah basi. Ini artinya apa? Bahwa mereka ingin agar kehidupan mereka itu nanti di yaumil qiyamah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian dalam keadaan kenyang sementara tetangga kalian dalam keadaan lapar dan lain-lain sebagainya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada masa yang lampau di republik ini, kita punya founding father yang ikut melahirkan bangsa ini juga mencontoh apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu jabatannya tinggi, pangkat kedudukannya tinggi. Bahkan kalau mereka ingin harta, mereka bisa mendapatkan harta. Tapi mereka tidak mau hidup berlebih-lebihan, berpoya-poya. Kita ambil contoh misalnya, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Pelaku sejarah lahirnya Republik ini. Dalam sejarah pernah menjadi Wakil Presiden sampai akhir hayatnya, ingin membeli sebuah sepatu yang bermerek Beli. Itu sampai akhir hayatnya, sampai wafat, tidak mampu membeli sepatu tersebut. Seorang diplomat ulung yang diterangkan dalam sejarah, diplomat daripada bangsa Indonesia ini, Agus Salim, beliau pernah, ini luar biasa ini orangnya, dia tinggal beserta istrinya dan 8 orang anaknya di satu petak kontrakan. Yang sehari-harinya mereka menjual minyak eceran untuk memenuhi hajat hidup mereka setiap hari. Jenderal Hugeng, seorang polisi yang diberikan rumah dinas, tapi dia tidak mau tinggal di rumah dinasnya di Jalan Patimura. Dia memilih tinggal di rumahnya yang sederhana yang ada di Tanjung Priuk. Nasir, seorang Perdana Menteri, pernah datang dalam pertemuan KTT tingkat tinggi di dunia, dijumpai oleh banyak Perdana Menteri pada saat itu, dia memakai jas, yang jas itu ada tambalan-tambalannya, dan itu dijahit sendiri. Mereka menyadari bahwa kepemimpinan itu mesti sulit, kepemimpinan itu bukan untuk hidup berpoya-poya, hidup dalam keadaan mewah. Sebab kenapa? Mereka sadar betul bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kepemimpinan mereka ini, jabatan kedudukan yang mereka miliki, nanti di yaumil qiyamah itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian mereka tidak mau hidup berpoya-poya, mereka hidup dalam keadaan mewah, mereka tetap memilih hidup yang sederhana. Disinilah letak keadilan dan kejujuran yang mereka lakukan. Karena mereka ingin di hadapan Allah, mereka terbebas dari berbagai macam hal. Beda dengan kita hari ini. Orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan, selagi ada kesempatan, bahkan saudaranya perlu dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dikasih ini, dikasih itu, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita tahu pangkat jabatannya itu gajinya berapa, tapi rumahnya amat sangat mewah. Ini realita hari ini yang kita lihat. Kita ini umat Rasulullah atau bukan? Bahkan ada hal yang sangat prinsip, misalnya pemerintah mengatur tentang subsidi BBM. Ini persoalan keadilan dan persoalan kejujuran. Pemerintah mengatur sedemikian rupa agar subsidi BBM itu dimiliki dan dinikmati oleh orang-orang miskin atau orang-orang tidak mampu. Tapi realitanya 80% BBM bersubsidi itu dinikmati oleh orang-orang kaya.
Orang-orang kaya yang punya mobil mewah, Alphard, dan lain-lain sebagainya, Fortuner, Pajero, mereka antri mengisi bahan bakar minyak yang sebenarnya adalah disubsidi oleh pemerintah. Ini kan tidak adil, hadirin. Orang-orang kaya, orang-orang mampu yang gajinya tinggi, Anda tidak layak untuk mengambil haknya orang-orang miskin. Di situ letak ketidakadilannya. Di situlah ketidakjujuran kita terhadap realita keadaan hari ini. Maka pemerintah mengatur sedemikian rupa agar apa? Subsidi BBM itu mesti tepat sasaran. Tapi ternyata tetap aja kita jumpai di pom bensin itu, mobil-mobil mewah itu mengisi bahan bakarnya dengan subsidi BBM. Oleh karena itu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pemerintah sedang berupaya maksimal membuat regulasinya, Pertamina mengawasinya. Makanya ada aplikasi, dicek nomornya. Ini plat ini layak atau tidak. Dengan itulah maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menegakkan keadilan. Kalau bukan hak kita, janganlah kita ambil hak kita. Karena kalau itu haknya orang miskin, tapi diambil oleh orang-orang yang tidak layak, maka nanti di yaumil qiyamah, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi orang yang jujur, mari kita menjadi orang yang adil. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita diridhoi, keluarga kita insya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dengan ibadah, ketaatan, kesolehan yang kita lakukan selama ini. Sepanjang sejarah Allah masih memberikan kita panjang umur. Mari kita terus menundukkan hati, pikiran kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kejujuran, mencontoh baginda Rasulullah SAW hidup yang sederhana. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi zil izzati wal jabarut al malik al mulki wal malakut. Wa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ma'asyiral muslimin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum amran amima wa bada bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa du yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.